Kemudian Ibnu Qudamah di sini membawakan dua bab masih berkaitan dengan sumpah. Kata beliau babu Jami'il Aiman. Bab Jami' Aiman, pembahasan pokok tentang sumpah. Nah, di dalam bab ini Ibnu Qudamah ingin menjelaskan hukum-hukum berkaitan dengan sumpah. Apakah di sumpah itu kalau ada yang bersumpah diarahkan ke urf, ke makna bahasa, atau diarahkan ke niatnya, atau diarahkan ke sebabnya. Bagaimana cara mengukur sumpah itu? Nah, ini jami' di sini akan dibawakan oleh Ibnu Qudamah sejumlah pembahasan-pembahasan yang menentukan bagaimana cara mengukur sumpah yang diucapkan oleh seseorang. Iya. Ada 4 pembahasan di sini. Nah, yang pertama menjadikan niat sebagai tolak ukur sumpah yang mengandung kemungkinan serta beberapa contohnya. Ini kondisi yang pertama ya. Dia ukur dengan niatnya. Ini kondisi yang pertama. Kata beliau wa yurja'u fiha ila niyati fima yahtamiluhu al-lafz. Nah, dikembalikan pada niat. Kembalikan pada niat pada hal-hal yang lafaz itu mengandung kemungkinan. Pada hal-hal yang lafaz mengandung kemungkinan. Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan walakin yu'akhidukum fima aqadtumul aiman. Tapi kalian mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang kalian yakini. Ya, di dalam sumpah-sumpah itu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa disyaratkan ya, ada niat pada sumpah tersebut. Ada akad niat di dalamnya. Dan Rasulullah juga sudah bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi pada hal yang lafaz mengandung kemungkinan, maka yang pertama adalah dilihat niatnya. Dan dilihat adalah apa? Niatnya. Baik, diberi contoh oleh Ibnu Qudamah. Fa in halafa an la yukallima rajulan. Dia bersumpah misalnya, demi Allah saya tidak akan bicara kepada orang itu. Ya. Nah, apa itu orang itu siapa? Yuridu wahidan bi'ainihi, tapi dia inginkan satu orang saja, maka satu orang itu saja yang kena. Jelas ya pada sumpahnya. Au alla yataghadda, yuridu gidaan bi'ainihi. Ikhtassat yaminuhu bihi. Atau dia misalnya bersumpah, demi Allah saya tidak akan makan makanan ini. Tidak makan makanan. Tapi yang dia maksud makanan tertentu. Oh, misalnya demi Allah saya tidak makan makanan. Tapi yang dia maksud makan tempe maksudnya. Jelas ya? Maka yang kena dalam sumpahnya dia tidak boleh apa? Makan tempe saja. Karena itu yang dia niatkan. Jelas ya? Baik. Demikian pula kata Ibnu Qudamah wa in halafa la yashrabu lahul ma' min al-'atash yuridu qat'a minnatihi hanitha bi kulli ma fihi minnah. Nah, demikian pula kalau misalnya dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan minum air kamu. Nah, walaupun saya kehausan demi Allah saya tidak akan minum air kamu. Dan maksud sumpahnya bukan sekedar minum. Maksudnya dia tidak pengen sama sekali dapat manfaat dari orang ini. Kalau itu maksudnya, maka apabila dibeli air minum, lalu air minumnya dia jual kepada orang, ya, atau diambil manfaat dengan air minum itu, bukan dia tidak minum memang, tapi diambil manfaat, maka dia tetap membayar kafar, membatalkan sumpah, karena memang niatnya ketika bersumpah bukan sekadar minum saja, tapi yang dia niatkan apa? Tidak mengambil manfaat dari orang itu sama sekali. Perhatikan ya, bagaimana kedudukan niat di sini. Kemudian kata beliau wa in halafa. Ya. Kalau dia berniat la yalbasu thawban min qatliha yuridu qat'a minnatiha faba'ahu wa tafa'a bi thamanihi hanif. Demikian pula kalau dia bersumpah dia tidak akan memakai pakaian yang ditenung oleh siapa? Perempuan itu. Ya, orang istrinya misalnya. Pakaian yang dijahit oleh istrinya. Maksudnya di sini bukan cuma pakaian itu saja. Dia ingin memutus segala apa? Pemberian dari si istri. Maka kalau misalnya pakaiannya diambil, tidak dia pakai, diambil kemudian dia jual, diambil manfaat dengan harganya, di sini dia bayar kafarah atau tidak? Bayar kafarah.
Ya. Dia telah membatalkan sumpahnya karena niatnya memang tidak terbatas pada memakainya. Dia niatnya semua pemanfaatan dia niatkan. Demikian pula wa in halafa. Ya. La yaqdiyannahu haqqahu gadan yuridu an la yatajawazahu faqadahu al-yawm lam yahnah. Ya, contoh lain. Kalau dia berniat misalnya, dia bersumpah misalnya, dia berkata demi Allah, saya akan bayar kamu besok. Ya, bukan besok yang dia maksud, tapi maksudnya dia bayar sesegera mungkin. Ya. Besok paling terakhir. Andai kata dia bayar hari ini, bukan besok dia bayar, andai kata dia bayar hari ini, ya maka tidak ada masalah. Dia tidak batal dalam sumpahnya. Sebab niatnya bukan apa? Bukan besoknya. Tapi niatnya dia ingin apa? Segerakan membayar. Nah. Kemudian demikian pula kata beliau. Wa in halafa la yabi'u thawbahu illa bimi'atin. Faba'ahu bi'akthar minha. Lam yahnah. Idza arada. Alla yanqusahu an mi'ah. Ya, kalau misalnya dia bersumpah demi Allah. Saya dia akan menjual pakaian ini kecuali harga 100. Anggaplah misalnya harga 100.000. Ya. Demi Allah saya dia akan jual pakaian ini kecuali dengan harga 100.000. Ternyata dia jual harganya 150. Ya. Ini dia membatalkan sumpahnya atau tidak? Tidak batal sumpahnya kata Ibnu Qudamah. Kalau dia maksudnya dia niatnya tidak menjual kurang dari 100.000. Ya. Jadi kalau dia jual lebih tidak ada masalah. Tapi kalau dia niatkan angka 100.000 yang dia niatkan, maka dia lebih 1.000 saja. Ya. Dia sudah dihitung apa? Membatalkan sumpahnya. Dia wajib membayar kafarah. Baik. Contoh lain. Kata beliau, wa in halafa la yatazawwajanna ala imra'atihi. Ya. Yuridu ghaydaha lam yaburra illa ya. Bitazwijin yaghidha. Itu kurang ya, perbaiki itu. Bitazwijin. Kurang ya-nya. Nah, setelah waw pakai ya. Sebelum jim. Illa bitazwijin yaghidha bihi. Ya kalau misalnya dia bersumpah kepada istrinya, demi Allah, saya akan menta'addud kamu. Misalnya saya akan nikahi lagi perempuan lain. Nah, dan dia maksudnya sumpah ini adalah untuk membuat istrinya marah. Menikah untuk membuat istrinya apa? Marah. Maka dia belum dianggap melaksanakan sumpahnya kecuali kalau dia menikah dengan perempuan untuk membuat istrinya marah. Sebab memang maksud sumpahnya adalah itu. Jelas ya? Tapi kalau dia misalnya dia bujuk istrinya, setelah itu istrinya mau, ya. Kemudian dia nikah, nah ini dia belum melaksanakan sumpahnya namanya. Dia belum melaksanakan apa? Sumpahnya. Ya dia bayar kafar, masih tetap bayar kafar. Jelas ya? Karena dia sumpahnya menikah buat siapa? Istrinya marah. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in halafa la yadribannaha yuridu ta'limaha lam yaburra illa bi darbin yu'limuha. Kalau misalnya dia bersumpah, ya, demi Allah saya akan memukul kamu. Maksudnya pukulan yang membuat istrinya sakit. Ya. Setelah itu dia menyesal, oh, kenapa saya ini memukul istriku? Misalnya. Oh, baik saya pukul, tapi pukulan apa? Biasa saja, tidak bikin dia sakit. Apakah sudah selesai sumpahnya? Jawabannya tidak. Sebab dia niatnya memukul apa? Memukul bikin sakit. Maka tidak akan ya lepas sumpahnya kecuali dia laksanakan hal itu. Baik. Demikian pula wa in halafa la yadribannaha asyrata aswat fajama'aha fadarabaha darbatan wahida lam yabar. Demikian pula kalau dia ingin dia bersumpah akan mencambuk istrinya dengan 10 kali cambuk. Ya, setelah itu dia kasihan, oh, dicambuk 10 kali cambuk, ya akan bahaya untuk istri. Dia ambil 10 cambuk, kemudian dia gabung cambuknya menjadi satu, dia pukulkan sekaligus. Ya. Ini sudah selesai sumpahnya atau tidak? Jawabannya tidak. Karena dia niatnya dari awal mau niat berapa? 10 kali cambukan. Ya, ini perhatikan ya, konsekuensi dari niat. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan yang pertama ya.
Jadikan niat sebagai tolak ukur. Iya. Bagaimana kalau tidak ada niatnya? Nah, ini pembahasan yang kedua. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in udimatin niyyah raja'a ila sababil yamin wa ma hayyajaha. Ya, kalau tidak ada niatnya, maka kembali ya kepada sebab keberadaan sumpah itu. Dan apa yang memicu adanya sumpah. Nah, ini yang kedua ukuran. Jadi yang pertama dilihat niat. Kalau tidak ada niat, lihat sebabnya, pemicunya. Kenapa dia sumpah? Apa pemicu dia sumpah? Nah, itu yang paling kuat. Ya. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in udimatin niyyah, kalau tidak ada niatnya, maka kembali kepada sebab sumpahnya. Wa ma hayyajaha. Dan apa yang memicu adanya sumpah itu? Fa yakum maqama niyyatihi. Maka kedudukannya sama dengan kedudukan niat. Lidalalatihi alaiha. Karena ini menunjukkan makna niat. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya tidak kelihatan, tidak tampak niatnya, maka tidak ada masalah ya. Ya. Tidak kelihatan niatnya, tidak dia tahu niatnya apa, dilihat apa sebabnya. Apa sebabnya? Iya. Baik. Nah, seorang misalnya berkelahi dengan pemilik rumah. Ribut A dengan B. Bertengkar. A dengan B ini bertengkar ya. Si B pemilik rumah. Akhirnya si A marah. Ya, demi Allah saya tidak akan masuk rumah ini lagi. Jelas ya? Setelah itu dia pulang. Setelah itu si B pindah rumah. Dia jual rumahnya kepada siapa? Si C. Ya. Karena sudah C yang tinggal di situ, si A ya tidak ada masalah dengan si C. Jelas ya? Dia masuk ke rumah itu lagi. Ini batal sumpahnya? Dianggap dia membatalkan sumpah atau tidak? Hah? Dikatakan niat waktu itu tidak ada niatnya ya. Tapi kalau dilihat sebabnya dia sumpah, apa sebabnya dia sumpah? Karena dia ribut dengan si B. Ya. Jelas ya? Maka dikata pemilik rumah bukan si B, dia masuk, tidak ada masalah. Ini tidak membatalkan apa? Sumpahnya. Jelas sampai sini ya? Maka di kondisi yang seperti ini dilihat kepada sebab. Dilihat kepada sebab. Iya. Contoh lain misalnya, seorang berkata, demi Allah, saya tidak akan berbicara kepada si fulan itu. Si A misalnya. Karena dia merokok. Dia dengar begitu karena si A merokok. Sudah bersumpah tidak akan berbicara. Setelah itu ternyata si A ini tidak merokok. Jelas ya? Dia salah informasi. Maka di sini, ya. Ketika dia berbicara misalnya apakah batal sumpahnya atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, sebabnya yang menyebabkan dia sumpah adalah apa? Karena dia dengar merokok. Dan itu keliru. Jadi menunjukkan bahwa sumpahnya tidak ada masalah. Baik, ini ukuran yang kedua. Dilihat kepada sebab. Kalau tidak, maka sebab yang ketiga. Ini derajat yang ketiga ya. Kata beliau, rahimahullah, fa'in udima dhalika, humilat yaminuhu ala zahiril lafaz. Ya. Ini derajat yang ketiga. Kalau tidak diketahui apa sebabnya, maka dilihat. Sumpahnya itu diarahkan kepada lafaznya. Bagaimana lafaz sumpahnya? Nah, lafaz sumpah ini yang kita perhatikan. Fa in kana lahu urfun syar'iyyun kas-salati waz-zakah humilat yaminuhu alaihi. Kalau misalnya ini memiliki urf syar'i, ada urf syar'i ya seperti salat dan zakat, maka sumpahnya diarahkan kepada hal tersebut. Misalnya dia berkata, demi Allah saya tidak salat di rumah ini. Jelas ya? Maka salat mananya salat secara urf syar'i. Ya. Diketahui apa yang dimaksud dengan salat. Ya, tidak dikatakan salat di sini berarti dia tidak ingin berdoa. Tidak diarahkan kepada mana bahasa, tapi diarahkan kepada mana apa? Mana syar'i. Nah, waz zakat, demikian pula zakat. Ya. Kalau dia berkata, ya wallahi, ya demi Allah, la adafa'anna lahu zakat
sungguh saya akan berikan zakat untuknya. Ya, maka zakat maksudnya dia keluarkan zakatnya. Apa yang merupakan zakat secara istilah syar'i. Ya, bukan zakat bermakna saya akan berikan nasihat. Ya, sebab zakat bermakna mensucikan diri dari sisi bahasa, tidak. Bukan itu. Tapi harus dikembali kepada makna syar'i. Demikian pula walau halafa la yabi fa ba'a bai'an fasidan lam yahnath. Kalau misalnya dia bersumpah untuk tidak menjual, tapi dia ternyata menjual dengan jualan yang fasid. Iya. Maka ini dia tidak membatalkan sumpah. Karena jualan dengan jualan yang fasid itu akad yang tidak syah. Bukan jual beli namanya. Jelas ya? Bukan jual beli. Nah. Illa yudhif. Kecuali kalau sumpahnya dia menyandarkan. Ila ma la yasihu bai'uhu. Kal hurri wal khamri. Fatanawala yaminuhu surat al-bai'. Kecuali kalau dia menyandarkan pada sumpahnya, demi Allah saya tidak akan menjual seorang yang bebas, saya tidak akan menjual khamar. Ya, disebut hari ini, maka sumpah itu masuk kepadanya. Ya. Nah, masuk ke dalam jual belian seperti itu juga. Tapi asalnya kalau dia bilang saya bersumpah tidak akan menjual, maka kata menjual itu di istilah syar'i saja. Secara syarak. Apa yang disebut dengan apa? Menjual. Nah, baik ini kalau ada urfun syar'iyya. Lafaz itu punya urf secara syar'i. Kalau tidak ada urfnya secara syar'i, apa yang dilakukan? Kata beliau, wa illam yakun lahu urfun syar'iyyun wa kana lahu urfun fil ada. Ya. Kalau misalnya tidak ada urf secara syar'i, tapi ada urf di dalam keadaan, di dalam kebiasaan. Ya. Karawiyah. Seperti rawiyah. Rawiyah itu artinya apa? Tempat minuman ya. Ya, untuk tempat untuk minum. Nah, ini urfnya ya. Oh, jadi dikatakan rawiyah, jangan rawiyah artinya yang menghikayatkan, yang meriwayatkan. Tidak. Sebab urf dari kebiasaan kalau dikatakan rawiyah itu adalah tempat minuman. Awa ad-dha'inah. Ya, dha'inah secara urf ini adalah perempuan. Ya. Penggunaan untuk perempuan. Itu dha'inah. Jelas ya, secara urf. Walaupun ada makna lainnya. Tapi karena secara urf, ini maknanya. Maka humilat yaminuhu alaihi. Ya. Sumpahnya diarahkan kepada hal tersebut. Baik. Kata Ibnu Qudamah, dikasih contoh penerapan untuk hal ini. Kata beliau, falau halafa la yarkabu dabbatan fayaminuhu alal khayli wal bighal wal hamir. Kalau dia bersumpah misalnya, demi Allah saya tidak akan menunggangi dabbah. Maka dia tidak boleh menunggangi apa? Kuda, bighal dan hamir. Sebab ini semuanya dari apa? Dawab dihitung. Masuk ke dalam dabbah. Nah, ini penggunaannya secara urf. Karena urf ini 3 aja yang disebut sebagai apa? Dabbah. Selain daripada itu tidak disebut dabbah secara urf. Nah, wa in halafa la yashum ar-rayhan fayaminuhu 'alal farisi. Ya, ini di kondisi Ibnu Qudamah ya. Kalau di tempat beliau orang berkata rayhan, nah itu rayhan di dalam bahasa Faris. Iya. Rayhan dalam bahasa apa? Bahasa Faris secara urf. Jenis wangi-wangian tertentu saja. Bukan seluruh wangi-wangian. Bukan seluruh bau. Tapi wangian tertentu namanya apa? Rayhan. Itu di dalam bahasa Faris. Wa in halafa la ya'kulu syawa. Ya, kalau dia bersumpah tidak memakan ya, daging yang dipanggang, hanitha bi aklil lahmil mashwi. Maka dia akan dianggap apa? Telah membatalkan sumpahnya dengan memakan daging yang dipanggang. Duna gairihi. Selain daripada itu. Sebab kalau syawa dipanggang, itu memang umum ya, kata umum, syawa. Mungkin ayam panggang, daging kambing, daging panggang, mungkin burung panggang. Ya banyak ya panggang-panggang. Jelas ya? Tapi kalau sudah disebut syawa di istilah negeri itu orang sudah tahu syawa itu khusus untuk daging panggang saja, tidak ada yang lain. Maka ini urf. Penggunaan apa? Urf ya. Hanya untuk daging saja yang dipanggang, tidak untuk yang lainnya. Wa in halafa la yata'u imra'atahu hanatha bi jima'iha. Demikian pula kalau dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menjima istriku. Ya maka kata
istriku ini adalah istri dia. Jelas ya? Istrinya. Itu secara urf. Nah, dan kalimatnya wata itu artinya jima. Nah, boleh dikatakan wata, wah di sini maksudnya bukan saya jima, maksudnya tidak saya injak istriku. Ya, jelas ya, sebab kata wati'ah bisa bermakna apa? Menginjak. Tidak. Tapi kalau sudah dia sumpah dengan wati'ah, maka secara urf itu artinya apa? Artinya jima. Nah, demikian pula wa in halafa la ya'kulu lahman wala ra'san wala baydan fayaminuhu ala kulli lahmin wa ra'si kulli haywan wa bayrihi. Demikian pula kalau dia bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging, tidak makan kepala, tidak makan telur. Nah, ini maksudnya dia setiap daging ya, dia tidak boleh makan. Demikian pula tiap kepala hewan yang dimakan hewan itu dan telurnya dia tidak boleh memakannya. Sebab ini urf. Nah, wal udum ma jaratil ada bi aklil khubz bihi min ma'in wa jamidin kal lahmi wal bayt wal milh wal jubn wal zaitun. Nah, demikian pula kalau dia berkata bersumpah tidak makan udum. Ya, udum ini makanannya umumnya kalau disebut udum yaitu adalah dari kuah yang nanti bercampur ada cairnya, ada juga yang jamitnya, yang beku seperti daging, bercampur telur, bercampur garam, bercampur keju, zaitun. Itu masuk di dalam idam semuanya, disebut udum. Jelas ya? Jadi secara urf diamalkan. Itu yang dikatakan dengan udum. Ya, dan tentunya urf ini mungkin berlaku di satu tempat, di tempat lain tidak berlaku. Di tempat lain apa? Tidak berlaku. Nah, kata beliau wa in halafa la yaskunu daran tanawala ma yusamma sukna. Ya, kalau misalnya dia bersumpah untuk tidak tinggal di sebuah rumah, maka sumpahnya ini mencakup segala bentuk tinggal, rumah tinggal, apa saja. Ya, karena dia berkata, wallahi la askunu daran. Ya, demi Allah saya tidak tinggal di sebuah rumah. Maka tempat apa saja yang tempati tinggal, tidak boleh dia tinggal di situ. Jelas ya? Nah, fa in kana biha sakinan ba'da ma amkanahu al-khuruj minha hanath. Kalau ternyata dia masih diam di situ setelah dia bersumpah, ya dia bersumpah dan dia sudah memungkinkan untuk keluar, maka dia telah hanith. Ya, hanitha, maka dia telah apa? Membatalkan sumpahnya. Wa in aqama li naqli kimashihi, kalau dia masih tinggal untuk memindahkan apa? Memindahkan bajunya. Misalnya berkata, demi Allah saya tidak akan tinggal lagi di rumah ini. Ya, tapi dia masih kemas-kemas. Tidak langsung pergi ya, dia kemas-kemas barangnya. Ini tidak ada masalah. Suami yang keperluan, ya mesti ya. Demikian pula, kalau dia tinggal di malam hari. Ya, hingga subuh langsung pergi. Karena di malam hari apa? Gelap, dia tidak bisa pergi. Nah, ini juga tidak ada masalah. Tapi ini di masa dahulu ya. Nah, tapi kalau sekarang malam hari ada lampu. Ya, dia harus langsung pergi kalau sekarang. Ya, jelas ya? Karena memungkinkan dia untuk keluar. Nah, au khafa ala nafsihi fa aqama hatta amin lam yahnath. Demikian pula kalau dia takut terhadap dirinya. Ya, misalnya kalau dia langsung pergi malam hari, dia takut. Maka dia tinggal untuk mengamankan dirinya dulu, maka ini tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Baik, selesai sudah ya. Bagaimana beberapa konsekuensi dari sumpah tersebut. Jadi urutannya, kalau misalnya seorang bersumpah, maka sumpah ini dilihat dulu kepada niatnya dia apa. Kalau tidak ada niatnya, maka dilihat kepada apa? Sebabnya. Pemicu sumpah itu. Kalau tidak ada, maka dilihat kepada apa? Zahir lafadznya. Lafadznya kembali kemana? Maka di sini dilihat penggunaan urfnya. Iya. Jelas ya? Kalau tidak ada maka dilihat kepada urf secara umum. Ini tingkatannya. Ya, di dalam sumpah tersebut. Dan kalau tidak ada sudah, maka dilihat dari makna secara bahasa. Dilihat dari mana secara bahasa. Sebab ini tingkatan yang terakhir. Ya, selesai sudah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan tentang kafarah